Doan Van Hau ini saudara-saudara dikenal di Asia Tenggara di kalangan supporter maupun sepak bola di Asia Tenggara ini sebagai pemain paling kontroversial dalam sejarah. Dia bukan hanya pemain bola, dia bukan hanya menendang bola, tetapi dia juga sebagai atlet kungfu, atlet silat, atlet karate, taekwondo, gulat, tinju, apalagi ya, ahli teater, aktor, dan sekarang halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa hoax, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, tanpa klaim, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Saudara-saudara masih ingat Doan Van Hau? Saudara-saudara tahu Doan Van Hau? Kalau saudara-saudara tidak tahu ya, terlalu. Kalau saudara-saudara penggemar bola dan menyaksikan pertandingan-pertandingan tim nasional sepak bola di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, saudara-saudara pasti tahu Doan Van Hau. Doan Van Hau adalah pemain tim nasional Vietnam. Pemain Vietnam berusia 25 tahun. Posisinya adalah fullback kiri, wingback kiri. Pokoknya di posisi back di belakang sebelah kiri. Dan Doan Van Hau ini adalah pemain yang pernah merumput. Merumput di Heerenveen, klubnya Tom Hai musim lalu, saudara-saudara. Doan Van Hau. Dan ini pemain yang terkenal sebagai pemain paling kontroversial di Asia Tenggara, saudara-saudara. Reputasi dia bukan hanya, sebenarnya ini pemain ini bagus lah. Dia punya talenta, dia punya kemampuan bagus. Tetapi di eranya Park Hang-seo, saudara-saudara, Doan Van Hau ini bukan hanya bermain sepak bola, tetapi dia juga bermain kungfu, bermain silat, bermain karate, bermain Vovinam. Vovinam itu adalah olahraga khas Vietnam. Bermain gulat, apa segala macam. MMA, semua sudah, termasuk dia juga menjadi aktor film. Itu dia kontroversial. Dosa dia itu banyak sekali. Kemudian dia pernah mematahkan kakinya Evan Dimas pada final SEA Games 2019 ketika Evan Dimas ditarik keluar lapangan karena cedera patah kaki. Kemudian permainan Indonesia menurun dan pada akhirnya Indonesia kalah, Vietnam mendapatkan medali emas. Kemudian dia juga pernah berselisih dengan pemain-pemain dari Malaysia. Kalau saudara-saudara ingat di Piala AFF 2022 kalau nggak salah, itu dia bersetegang dengan pemain Malaysia. Dia juga pernah ribut dengan pemain Thailand, pemain dari Kamboja, pemain dari Myanmar. Hampir semua pemain, tidak ada yang menyukai Doan Van Hau, saudara-saudara. Dan ini adalah pemain paling kontroversial. Dan sekarang kabarnya bagaimana? Masih ingat apa kabarnya sekarang? Van Hau ini, saudara-saudara, sekarang kabarnya ini ya. Kabarnya saya mau ngasih tahu ya, kabarnya Doan Van Hau ini sekarang baik-baik saja lah dia, baik-baik saja sebagai manusia. Dia sudah menikah, punya istri, kemudian punya anak kecil, masih bayi lah anaknya, baru lahir. Secara manusia, secara pribadi dia normal-normal saja. Tetapi secara karir sepak bola, dalam karir sepak bola ini, saudara-saudara, saya nggak tahu ini apakah ini karma atau tidak. Karir Doan Van Hau di sepak bola ini terancam, saudara-saudara, terancam
mungkin terancam tamat lah. Terancam tamat mungkin, ya kalaupun nggak tamat dia akan tersisih di sepak bola di level utama di tim nasional maupun di klubnya dia. Kenapa? Karena dia mengalami cedera saudara-saudara sejak September 2023 dan hingga sekarang ini bulan Agustus saudara-saudara, 11 bulan, hampir setahun itu dia belum juga kembali ke lapangan. Perawatan pemulihan cedera dia sudah selesai, tinggal ada cedera lagi. Jadi ketika dia menjalani pemulihan cedera, dia cedera lagi. Kemudian perawatan lagi. Jadi begitu terus. Nah, sekarang ini dia dalam kondisi yang ya sudah sehat, sebenarnya sudah sehat, dia sudah bisa jalan-jalan, sudah berjalan, tetapi dalam proses pemulihan. Nah, walaupun dalam proses pemulihan dan tampaknya akan segera bermain saudara-saudara, timnya dia, klubnya dia, Hanoi Police. Hanoi Police itu kalau bahasa Vietnamnya itu Chong An Hanoi, CAHNFC, biasanya singkatannya gitu, atau The Police, Hanoi Police FC itu memutuskan untuk semacam membekukan statusnya Duan Van Hau. Status Duan Van Hau dibekukan dengan cara mendatangkan pemain yang posisinya Duan Van Hau, saudara-saudara. Pemain ini dia didatangkan baru fresh pada jendela transfer musim panas ini, baru beberapa hari yang lalu dia didatangkan oleh Hanoi Police FC, Chong An Hanoi FC ini untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Duan Van Hau selama 1 tahun. Dan kemungkinan besar dengan kedatangan pemain yang satu ini, masa depan Duan Van Hau itu di Hanoi Police FC itu kemungkinan akan semakin suram lah. Dan bukan hanya di Hanoi saudara-saudara, di tim nasional Vietnam kemungkinan besar juga posisinya Duan Van Hau ini akan semakin hilang dengan pemain ini. Apakah pemain yang dimaksud ini saudara-saudara? Pemain yang dimaksud namanya Jason Pongdan. Bahasa Prancis itu dia. Jason Pongdon. Jason Pongdon. Jason Penden lah. Itu nama lengkapnya adalah Jason Quang Vinh Pongdang. Itu dia adalah pemain kelahiran Sarcelles di Prancis. Tanggal 9 Februari 1997. Usianya 27 tahun. Dia posturnya 177 cm. Ya hampir sama tingginya posturnya dengan Duan Van Hau. Kemudian posisinya sama persis, left back, wing back, pokoknya di posisi kiri saudara-saudara. Dan yang menarik adalah dari namanya aja kan sudah kelihatan. Dia lahir dan besar di Prancis dari orang tua yang berasal dari Guyana dan Vietnam. Saudara-saudara. Dan dia kembali, sebelumnya dia main di Sozo Montbéliard, di klubnya itu klub junior dia, Akademi Sozo Montbéliard di Ligue 1 di Prancis, Ligue 1 atau Ligue 2 ya, pokoknya itu. Kemudian dia sebelumnya juga sempat bermain di New York Red Bull saudara-saudara di MLS. Dan si Jason Pongdong ini sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan. Dia kemungkinan besar akan membela tim nasional Vietnam sebagai pemain keturunan dari naturalisasi apalah, pokoknya itu pemain punya heritage-nya, punya darah Vietnam, dan kemungkinan dia akan membela tim nasional Vietnam. Dia punya catatan di tim nasional Prancis U16 dan U18 saudara-saudara. Tahun 2012 dia main di Prancis U16, 2014 dia main di Prancis U18. Dengan kehadiran Jason Pongdong ini saudara-saudara, kemungkinan besar karir Duan Van Hau akan Jason Pongdang ini diberikan paspor Vietnam, saudara-saudara. Apakah ini berarti tidak mengingkari kemurnian orang-orang Vietnam yang katanya, supporter Vietnam yang katanya menolak pemain-pemain dari asing? Asing dan asing. Ya tidak, saudara, karena faktanya ini sejarah sepak ini pernah saya bahas dulu. Saya pernah bahas tentang pemain-pemain naturalisasi, bukan hanya pemain keturunan, saudara, pemain naturalisasi. Kalau pemain keturunan masih mending, pemain naturalisasi yang dia tidak punya darah Vietnam dinaturalisasi ke Vietnam, diberi paspor, itu banyak sekali, saudara. Dulu pernah saya bahas, saudara-saudara, termasuk yang dari Brasil, kipernya itu si Pam Santos Nguyen atau siapa itu, Pam Van Santos. Itu pernah saya bahas. Dan ini
memberikan pemain keturunan pemain yang asing, kelahiran asing di paspor Vietnam itu juga bukan kali ini saja. Philip Nguyen kita tahu dia juga dari Republik Ceko, terus si kipernya si Dan Van Lam itu juga dari Rusia, dan sekarang ada si Jason Pongdon. Kemudian sebelumnya dulu pernah ada yang sekarang juga masih ada itu yang di U23. Tapi kok nggak ikut ya? Itu si Andre Nguyen dari Slovakia itu banyak sebenarnya saudara-saudara pemain-pemain. Bahkan kalau kita telisik lebih jauh di masa lalu itu banyak sekali saudara-saudara, banyak sekali pemain-pemain yang bukan hanya punya darah Vietnam saudara-saudara, melainkan pemain-pemain asing yang di Liga Vietnam yang benar-benar diberi paspor Vietnam dan diperintahkan untuk bermain di tim nasional Vietnam, walaupun pada akhirnya mereka gagal total semuanya saudara-saudara. Itu ada saudara-saudara sejak, dan ini sudah pernah saya bahas. Kalau saudara-saudara ingat, cari aja di laman saya ini, di edisi-edisi itu banyak sekali. Misalnya seperti yang saya bilang, Pam Van Santos, kiper dari Brasil. Kemudian ada Nguyen Van Bakel itu. Jadi semuanya itu dikasih nama Vietnam dengan identitas negara asalnya itu masih ada. Misal seperti si Kesley Alves itu dikasih nama Win Kesley Alves. Kemudian Huang Fu Samson itu dari Nigeria. Din Huang Max itu dari Nigeria. Din Huang La itu dari Ukraina. Kemudian ada Huang Visai itu dari Nigeria. Ada lagi Do Merlo dari Argentina. Itu banyak saudara-saudara, sudah ada sejak lama, dan itu semua gagal. Jadi kalau sekarang Vietnam kembali melakukan naturalisasi apapun itu namanya, baik itu pemain keturunan maupun pemain asing, ya itu wajar-wajar aja. Aneh aja kalau mereka mengkritisi naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, sementara mereka sendiri punya lebih banyak pemain naturalisasi daripada yang pernah dilakukan tim nasional Indonesia. Apapun itu saudara-saudara, apapun itu ya terserah Vietnam lah. Mereka mau menggunakan pemain keturunan boleh, menggunakan pemain asing juga boleh, tidak masalah. Yang paling bagi saya yang cukup saya ingin, ya seperti saya bilang di awal, adalah Doan Van Hao ini bagaimana masa depan dia dengan kehadiran Jason Pongdong. Kalau dilihat dari agenda tim nasional Vietnam ke depan, ya saya rasa Doan Van Hao ini belum akan bisa bermain dalam waktu dekat lah. Mungkin sampai akhir tahun pun saya pesimistis apakah dia akan siap bermain atau tidak secara internasional, secara kompetitif, baik termasuk juga di Liga Vietnam sendiri. Itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah dia. Tetapi kalau melihat kondisi ya akan susah saudara-saudara, akan susah. Apalagi kan agenda Vietnam nanti setelah ini kan mereka ada FIFA Matchday, kemudian ada kualifikasi Piala Asia itu. Kualifikasi Piala Asia masih tahun depan. Ada Piala AFF saudara-saudara, Piala AFF, dan kebetulan Vietnam itu akan bermain satu grup dengan Indonesia. Itu akan Piala AFF-nya di grup, kalau nggak salah itu di grup B saudara-saudara. Di grup B Indonesia akan melawan Vietnam itu bulan November atau bulan Desember ya saudara-saudara ya. Kalau nggak salah itu mainnya di Hanoi. Itu sampai sejauh itu saya rasa Doan Van Hao belum akan bisa bermain saudara-saudara. Belum akan bisa bermain melawan 30 November saudara-saudara. 30 November itu saya rasa Doan Van Hao akan belum bisa bermain saudara-saudara. Sebelum itu juga Vietnam itu akan menggelar beberapa pertandingan persahabatan, misalnya melawan Thailand, kemudian melawan Panama atau Rusia gitu. Mereka sedang mengagendakan itu. Terus mereka membuat itu di bulan September ya. Di bulan Oktober itu mereka punya agenda turnamen yang namanya VFF Tri Nation Series. Itu mereka mengundang India dan Lebanon. Nah, itu pertandingan. Setelah itu kan mereka akan bertemu dengan Laos, kemudian Indonesia, Filipina, dan Myanmar di Piala AFF. Dan selama itu pula saya rasa Doan Van Hao sampai akhir tahun ini belum akan bisa bermain, saudara. Doan Van Hao, saudara-saudara, kan terlihat, saudara-saudara. Bisa Anda lihat waktu Piala Asia, waktu kualifikasi Piala Dunia, bagaimana Vietnam itu tidak ada apa-apanya tanpa Doan Van Hao. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa berakting. Tidak ada orang yang bisa melancarkan tendangan-tendangan kungfu. Tidak ada orang yang melancarkan pukulan-pukulan karate. Tidak ada orang yang bisa berduel dengan atlet MMA. Tidak ada. Jadi itu yang terjadi, dan itu
dampaknya luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Dan saya harap sih Duan Van Hau tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat lah setidaknya, ataupun kalaupun dia kembali, dia tidak akan lagi ke dalam performa dia seperti yang sebelumnya. Karena tentu saja kalau orang sudah cedera, apalagi ini cederanya panjang sekali, saudara-saudara. 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi seorang pemain sepak bola absen begitu lama, saudara-saudara. Neymar aja setahun juga kan, Neymar sekarang sampai hampir setahun, Oktober. Nah, sekarang sudah Agustus. Jadi ya hampir 11-12 lah sama si Neymar. Tetapi ya tidak adanya kehadiran Van Hau ini ya memang menguntungkan, dan itu harus dimanfaatkan. Walaupun kita nggak tahu nanti si Jason Pongdong ini akan bisa siap untuk Piala AFF 2024 atau saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, tanpa Duan Van Hau itu kan Vietnam bermain di posisi kiri itu, di fullback kirinya dia. Kadang dia kalau fullback ya dia 4 back itu kan fullback. Kalau 3 back, 5 gelandang berarti kan wingback. Nah, itu biasanya itu ya selama ini itu ditempati oleh Pham Tuan Thai. Kalau saudara-saudara ingat, Pham Tuan Thai atau si Do Mui Man itu biasanya posisi pengganti, dan terbukti kehadiran pemain ini tidak terlalu signifikan berbeda dengan karakternya Duan Van Hau yang beringas, yang brutal, yang barbar. Berbeda, sehingga itu bisa diatasi dengan mudah oleh Indonesia. Nah, nanti kalau si Jason Pongdong ini bisa mendapatkan paspor Vietnam secepatnya, kan otomatis pelatihnya Vietnam yang baru, yang dari Korea Selatan, Kim Sang-sik ini kan otomatis menginginkan Jason Pongdong ini secepatnya membela tim nasional Vietnam supaya bisa digunakan nanti sebelum waktu Piala AFF. Itu target dia seperti itu. Saya nggak tahu aturan di Vietnam itu seperti apa, tetapi yang jelas aturannya akan jauh lebih sederhana dibanding aturan yang ada di Indonesia. Sudah pastilah Indonesia kan birokrasinya kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kalau di Vietnam saya nggak tahu, tetapi pelatihnya Vietnamnya dari Korea itu berharap Jason Pongdong itu bisa segera bermain, dan kalau itu dia bermain ya Pham Tuan Thai atau Do Dui Man itu kemungkinan besar akan bisa sedikit digeser, bisa diduduk di bangku cadangan atau digeser agak maju, sementara Jason Pongdong bisa bermain di situ. Jason Pongdong ini juga bisa bermain sebagai winger murni, saudara. Jadi ya nasib Duan Van Hau dengan kehadiran Jason Pongdong ini ya saya prihatin. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bercakap-cakap, memperbincangkan, kita sudah menggibahin cangkeman, semua sudah kita perbincangkan dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya saudara-saudara, semuanya sudah kita cakap tentang nasib apa kabarnya Duan Van Hau sekarang. Duan Van Hau adalah pemain sepak bola asal Vietnam. Dia adalah pemain paling kontroversial dalam sejarah Asia Tenggara. Kita harus memberikan label seperti itu. Dia pemain yang bukan hanya bermain bola, bukan hanya menendang bola, tetapi dia juga atlet kungfu, atlet pencak silat, atlet karate, atlet taekwondo, atlet gulat. Dia juga aktor film. Itu semua dia kerjakan di lapangan, saudara-saudara, di lapangan. Dia punya berkasus dengan banyak orang. Kita ingat Evan Dimas, kakinya patah di final SEA Games 2019 karena tackle kasar, tackle brutal. Parah itu, saudara-saudara. Evan Dimas sampai kakinya patah. Kemudian Indonesia kalah di final SEA Games 2019, saudara-saudara. Itu kemudian dengan pemain Malaysia waktu Piala AFF juga dia berkonflik. Dia bikin bikin pelanggaran fatal, menyikut tetapi tidak mendapatkan hukuman. Justru kemudian pemain Malaysia, tim Malaysia yang dirugikan oleh keputusan. Dan itu bukan hanya sekali, saudara, berkali-kali. Dengan pemain Thailand dia melakukan hal yang sama, dengan pemain dari Singapura, bahkan dengan pemain dari Myanmar. Pemain dari Myanmar, dari Kamboja, dia melakukan itu. Jadi ini pemain yang sampah masyarakat, istilahnya begitu, sampah sepak bola di Asia Tenggara. Dan sekarang ini nasibnya
Dia sudah cedera, saudara-saudara. Cedera sejak September 2023 dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan kembali ke sepak bola. Bahkan klubnya itu si Hanoi, apa ya klubnya itu namanya? Chong'an Hanoi. Klubnya itu Chong'an Hanoi. Chong'an Hanoi itu kalau bahasa Inggrisnya adalah kalau nggak salah Hanoi Police FC itu sudah mendatangkan pengganti Duan Van Hau. Namanya adalah Jason Quang Vinh Pengdan itu adalah pemain keturunan Vietnam juga, saudara-saudara, keturunan Vietnam dan Guyana, tetapi dia kelahiran Prancis. Usianya 27 tahun, dia posisinya sama dengan Duan Van Hau dan kemungkinan pemain ini juga akan diberikan paspor Vietnam untuk membela tim nasional. Nah, kalau ini dia sudah membela Vietnam tim nasional, ya otomatis karir Duan Van Ho akan semakin hilang, saudara-saudara, akan semakin tenggelam karena tentu saja dia butuh waktu lama untuk memulihkan kondisinya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga direport. Dan jangan nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, silahkan bikin YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermutu, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!